12 Allah memberikan pahala buat orang yang sholat sunnah taraweh di malam ke-12. Jaa yaumal qiyamati wa wajhu kal qamari lailatul badri. Nanti di hari kiamat wajahnya akan terang bagaikan bulan purnama. Kalau orang yang bercahaya mukanya akan dipanggil oleh Nabi SAW dari bekas wudunya. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min asaril wudu. Sesungguhnya umat-umatku akan dipanggil nanti pada hari kiamat gurran muhajjalina, dengan bercahaya seluruh anggota tubuhnya. Telinganya, matanya, mukanya, tangannya, kakinya, rambutnya semua bercahaya min asaril wudu, dari bekas-bekas wudunya mereka ketika mau sholat. Tetapi di malam ini, orang yang di malam yang ke-12 ini Allah memberi pahala, nanti mukanya terang benderang bagaikan bulan purnama. Wa fil lailatis salisata asyara, dan di malam yang ke-13 jaa yaumal qiyamati aminan min kulli su. Orang yang melakukan sholat taraweh di malam yang ke-13 jaa aminan min kulli su, maka dia akan aman dari segala kejelekan-kejelekan yang terjadi di yaumil qiyamah. Di padang mahsyar nanti luar biasa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa penderitaan para manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang melakukan sholat sunnah taraweh dengan ikhlas, dengan iman karena Allah taala, jaa yaumal qiyamati aminan min kulli su, maka akan datang di yaumil qiyamah aminan, dalam keadaan aman, selamat daripada kejahatan-kejahatan yang terjadi di padang mahsyar dan di alam akhirat. Wa fi lailatir rabi'ati asyarata, dan di malam yang ke-14 ja'atil malaikatu yashhaduna lahu, akan datang malaikat-malaikat yashhaduna, bersaksi kepada orang tersebut, annahu qad shallat tarawih fala yuhasibuhullahu yaumal qiyamah. Malaikat bersaksi buat orang yang sholat tarawih di malam yang ke-14, fala yuhasibullah, maka tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi malaikat bersaksi buat kita yang sholat tarawih di malam yang ke-14 agar tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lailatul khamisata asyarata, dan di malam yang ke-15 tusalli alaihil malaikatu, bersolawat kepada orang tersebut siapa? Para malaikat. Wa hamatul arsy wal kursi, dan malaikat penjaga arsy dan malaikat penjaga kursi. Berapa miliar malaikat yang bersolawat kepada kita yang sholat tarawih di malam ke-15 di pertengahan Ramadan. Para malaikat bersolawat, yang menjaga arsy, malaikat penjaga arsy bersolawat, malaikat yang menjaga kursi juga bersolawat. Luar biasa. Itu di pertengahan Ramadan, nisfu min Ramadan. Wa fi lailatis sadisata asyarata kataballahu bara'atan, Allah akan melepaskan, mencatat sebagai pelepasan, bara'atan minan nar, dibebaskan daripada siksa neraka, wa bara'atul dukhul fil jannah, dan akan dibebaskan untuk masuk ke dalam surga. Jadi di malam yang ke-16 Allah mencatat ada dua pembebasan, dibebaskan dari siksa neraka dan dibebaskan untuk masuk surga. Terserah min ayyi babi si'it, min ayyi babi sita, terserah engkau yang engkau inginkan, di pintu mana engkau mau masuk, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemuliaan orang yang sholat sunat taraweh di malam ke-16. Wa fi lailatis sabi'ata asyarah, di malam yang ke-17 yu'ti mislu sawabal anbiya, akan diberikan seperti pahalanya para nabi. Di malam yang ke-16 ini, di malam yang ke-17 Allah memberi pahala seperti pahalanya para nabi. Jumlah para nabi 125.000 nabi yang tercatat, 313 rasul. Jadi para nabi yang berjumlah 125.000 orang itu pahalanya diberikan kepada orang yang sholat sunat taraweh di malam ke-17, seimbang atau dipersamakan, dimisalkan orang yang sholat taraweh di malam ke-17 sama dengan pahala jumlah nabi 125.000. Wa fil lailatis saminah asyarata, di malam yang ke-18
nada malakun, memanggil para malaikat, memanggil seorang malaikat, malakun. Malaikat memanggil kepada orang yang sholat tarawih di malam ke-18, ya abdullah, wahai hamba Allah, innallaha ridho anka, sesungguhnya Allah ridho kepadamu, wali walidaika, dan Allah ridho kepada kedua orang tuamu. Orang yang sholat tarawih di malam ke-18, malaikat memanggil, memberitahukan kepada kita sesungguhnya Allah ridho kepada kita dan juga Allah ridho kepada para orang tua kita. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita dan kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Wa fi lailati tasi'ata asyarata, dan di malam yang ke-19, pada malam ini, yarfa'ullahu darajatuhu fil firdaus, Allah akan mengangkat derajatnya kepada orang yang sholat di malam ke-19 untuk dinaikkan ke dalam surga Firdaus, adalah surga yang paling tinggi. Puncak kenikmatan di surga itulah surga Firdaus. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga Firdaus apabila kita melakukan sholat tarawih dengan iman dan wahtisaban, dengan benar-benar iman dan ikhlas kepada Allah pada malam ke-19 ini. Derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah untuk dinaikkan ke dalam surga Firdaus. Wa fi lailatul isrin, di malam yang ke-20, yu'ti syawabas suhada was solihin, akan diberikan pahala orang yang mati syahid dan akan diberikan pahala orang-orang yang soleh. Berapa juta orang yang mati syahid, berapa juta orang yang hamba yang solihin, orang-orang yang soleh yang masuk surga dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan diberikan derajatnya sama dengan mereka apabila kita melakukan sholat tarawih di malam yang ke-20, yaitu malam besok. Mudah-mudahan rentetan-rentetan hadis ini menjadi iktibar buat kita, menjadi contoh buat kita. Karena apa? Biar menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sholat tarawih itu begitu besar pahalanya. Rasulullah bersabda, man adda bi khoslatin fihi kana kaman adda faridatan fi masiwah. Barang siapa yang melakukan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan, kana kaman adda faridatan fi masiwah, maka dia bagaikan melakukan ibadah wajib di bulan lainnya. Artinya sholat sunnah, ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, Allah mencatat seperti pahala melakukan ibadah wajib di bulan lainnya. Begitu juga setiap kita melakukan ibadah wajib seperti sholat, seperti puasa, seperti membaca Al-Quran. Man adda faridatan fihi, barang siapa yang melakukan satu ibadah wajib, satu ibadah fardu di dalam bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina faridatan fi masyiwahu, maka dia bagaikan melakukan 70 kali ibadah wajib di bulan yang lain. Artinya perbandingannya 1:70. Wa fi lailatis tsaniyah, wa fi lailatil hadiyata wa isrin, dan pada malam yang ke-21, banallahu lahu baitan fil jannati minan nur. Di malam yang ke-21 Allah membangunkan buat orang tersebut bangunan atau rumah, baitan, satu rumah, fil jannah, di dalam surga, minan nur, dari cahaya. Luar biasa kenikmatan atau kebahagiaan buat orang yang melakukan sholat tarawih di malam ke-21. Allah akan membuat atau membangunkan suatu rumah di surga yang terbuat dari cahaya. Wa fil lailatis tsaniyati wal isrin, dan di malam yang ke-22, jaa yaumal qiyamati amina min kulli ghammin wa hammin, nanti akan diselamatkan dari segala kepanikan dan kebingungan di yaumil qiyamah. Semua orang panik, semua orang bingung pada hari kiamat. Sampai-sampai kita tidak mengenal kepada keluarga kita, sampai-sampai kita tidak mengenal kepada anak istri kita, saking takut dan bingung yang luar biasa. Tetapi buat orang yang melakukan sholat di malam yang ke-22 di bulan suci Ramadan, aminan min kulli ghammin wa hammin, akan diselamatkan, akan dibebaskan, akan diamankan dari setiap kebingungan dan kesulitan yang terjadi di yaumil qiyamah. Wa fi lailatis salisa wa isrin, dan di malam yang ke-23, banallahu lahu madinatan fil jannah
Allah akan membangun satu kota di surga. Kalau tadi satu rumah, ya di malam yang ke-21 Allah akan membangunkan satu rumah di surga yang terbuat dari cahaya. Tapi di malam yang ke-23 ini, wa fi lailatis salisata wal isrin, dan di malam yang ke-23 banallahu lahu madinatan fil jannah, Allah akan membangun buat orang tersebut kota di surga. Kita punya kota sendiri. Alhamdulillah, luar biasa pahalanya. Wa fi lailatir rabi'ah wal isrin kana lahu arba'un wa isruna da'watan mustajabatun. Pada malam yang ke-24 Allah akan mengabulkan 24 doa-doa yang mustajab. Allah akan mengabulkan 24 doa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-24. Doa-doa yang baik kita panjatkan kepada Allah. 24 doa yang kita bacakan ketika kita berdoa mustajabatun, insyaallah mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lailatil khamisata wal isrin, dan di malam yang ke-25 orang yang sholat tarawih di malam yang ke-25 yarfa'ullahu ta'ala anhu azabal qabri, Allah akan mengangkat kepada mereka, menghilangkan kepada mereka yang sholat sunnah di malam ke-25 di bulan suci Ramadan daripada siksa kubur. Azabal qabri, siksa kubur, yang mana siksa kubur luar biasa dahsyatnya. Tapi kalau kita ingin dibebaskan atau diangkat siksa kubur kita, sholat tarawih di malam yang ke-25. Wa fi lailatis sadisata wal isrin, dan keutamaan sholat tarawih di malam yang ke-26, yarfa'ullahu ta'ala thawabuhu arba'ina aman, Allah akan mengampuni dosa orang tersebut 40 tahun. Buat orang yang melakukan sholat tarawih di malam yang ke-26, Allah yarfa'ullahu lahu sawabuhu arba'ina aman, Allah akan mengangkat atau menghilangkan pahala, akan mengangkat buat orang tersebut pahalanya 40 tahun. Artinya diberikan pahala oleh Allah selama 40 tahun buat orang yang melakukan sholat tarawih di malam ke-26. Wa fi lailatis sabi'ata wal isrin, di malam yang ke-27 Ramadan, jaza yaumal qiyamati ala syirati kalbal kirkhotib, akan melewati jembatan siratal mustaqim nanti di yaumil qiyamah kalbar kirkhotib, seperti petir yang menyambar, seperti kilatan petir. Jadi perjalanan menyeberangi jembatan siratal mustaqim, yang mana di bawah jembatan siratal mustaqim adalah jurang neraka jahanam. Apabila sesuatu benda yang jatuh dari sirat ke neraka jahanam akan sampai ke dasar neraka jahanam selama 70 tahun, yang mana tajamnya, di dalam dikatakan di dalam hadis, tajamnya siratal mustaqim itu lebih tajam daripada silet. Setiap orang yang melewati pasti akan terbelah kakinya. Dan lamanya perjalanan menyeberangi jembatan siratal mustaqim adalah selama 3000 tahun. 3000 tahun mendatar, 3000 tahun menanjak, dan 3000 tahun menurun. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah untuk diselamatkan daripada menyeberangi jembatan siratal mustaqim. Tetapi buat orang yang melakukan sholat sunnah tarawih di malam yang ke-27 akan dimudahkan melewati jembatan siratal mustaqim, dan mudah melewatinya dengan seperti kalbarkil khotib, bagaikan petir yang menyambar. Wa fil lailatis saminah wal isrin, dan di malam yang ke-28 yarfa'ullahu lahu alfa darajatin fil jannah, Allah akan mengangkat 1000 derajat di surga. Buat orang yang melakukan sholat tarawih di malam ke-28, Allah angkat 1000 derajat buat orang tersebut di surga. Artinya lebih tinggi surga-surga yang ada di surga. Kita akan mampu masuk ke surga tersebut dengan derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa 1000 derajat. Entah surga mana yang kita mau, wallahu a'lam bishawab. Itu bagi orang yang melakukan sholat sunnah tarawih di malam yang ke-28. Wa fi lailatit tasyata wal isrin, dan di malam yang ke-29 Ramadan, a'tahullahu sabawa alfi hajjatin makbulah, Allah akan memberikan pahala 1000 orang yang haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di malam ke-29, 28, 27 orang sudah mulai sepi,
masjid-masjid sepi, musola-musola sepi, majelis-majelis sepi, banyak orang yang pulang ke kampung masing-masing, tetapi meninggalkan keutamaan sholat tarawih, di mana orang yang sholat tarawih di malam yang ke-29 Allah memberikan pahala bagaikan 1000 haji yang makbul, 1000 haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wa fi lailati salasin, dan di malam yang ke-30 di bulan suci Ramadan. Kalau bulan ini sampai ke-30 hari, orang yang melakukan sholat tarawih di malam yang ke-30, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman kepada orang tersebut, ya ibadi kulu min simaril jannah, wahai hambaku, makanlah kalian, makanlah semua daripada buah-buah di surga, wastagsilu min ma'is salsabil, dan mandilah dari sungai salsabil, surga yang bening yang luar biasa, min ma'is salsabil, dari sungai-sungai salsabil yang ada di surga, wasrobu minal kausar, dan minumlah daripada telaga kausar, ana rabbuka, aku adalah Tuhanmu, wa anta abdi, dan engkau adalah hambaku. Artinya di malam yang ke-30 Allah langsung memproklamirkan kepada kita, memerintahkan kepada kita yang sholat tarawih di malam ke-30, ana rabbuka wa anta abdi. Pengakuan yang luar biasa, pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah Tuhan kita dan kita adalah hamba Allah. Itu yang kita cari dalam hidup kita. Artinya apa? Ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada uraian singkat ini bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk diri saya pribadi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala mani takafa imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang iktikaf dengan ikhlas, dengan iman karena Allah taala, ghufirallahu ma taqaddama min zambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita disunahkan iktikaf fi asil awakhir, di asli 10 akhir di bulan suci Ramadan. Karena apa? Rasulullah melakukan itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, annaha, sesungguhnya Siti Aisyah qalat berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asrul akhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Rasulullah beritikaf, melakukan itikaf di 10 akhir dari bulan Ramadan sampai beliau meninggal ke dunia, sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum wafat Rasulullah, setiap bulan Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan, dari tanggal 20, 21 sampai dengan 30, iktikaf. Yang utama adalah menunggu datangnya malam Lailatul Qadar. Summa takafa azwajihi, setelah Rasulullah meninggal, summa takafa, kemudian beriktikaf siapa? Azwaji, para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu. Ai itakafna fi buyutihinna, kami beriktikaf di rumah-rumah kami. Waliza qala al-fuqaha, begitu juga dikatakan oleh ahli fikih, yustahabun nisa ayyatakifna fi makanihinna, disunahkan untuk perempuan untuk melakukan iktikaf di rumahnya masing-masing, bukan di musola, bukan di masjid. Untuk laki-laki iktikaf di musola dan di masjid, tapi untuk wanita hanya iktikaf, melakukan iktikaf di rumahnya saja. Itu sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan apa-apa yang kita baca, apa-apa yang kita dengar, kita bisa amalkan, kita bisa ambil manfaatnya. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.